Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita belajar, ayo alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kelas berapa nih yang mimpin? Oke, yang mimpin sekarang kita pilih dari kelas 83 ya. Ayo anak 83 mulai pimpin untuk belajar untuk baca doanya. Oke, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah siap alat tulisnya? Sebelum belajar, Ibu ucapkan terima kasih karena kemarin kalian sudah mengerjakan semua, hasilnya good job. Semoga hari ini pun tetap good job. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Oke, sudah siap alat tulisnya? Pulpen, pensil, dan kertas atau buku. Kita masih membahas tentang teks berita. Nah, kita bahas dulu tentang struktur dari berita. Nah, struktur berita apa saja? Kita lihat di sini. Iya, struktur berita ada judul. Judul berita utama yang biasanya dituliskan dengan huruf besar. Ya. Lalu ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Jadi pengenalannya, beritanya, peristiwanya. Nah, baru peristiwa lebih mendalam dikenalkan. Itu masuk ketiga, yaitu peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang diinginkan atau dibahas secara rinci dan berurutan. Baru masuk dari mana sumbernya. Nah, sumber berita biasanya terletak di awal atau akhir berita. Jelas ya? Lanjut, kita masuk ke dalam ciri-ciri kebahasaan teks berita. Pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku yang biasa digunakan oleh kalangan masyarakat. Nah, contoh di sini adalah kata aktif. Ada yang menyebutkan aktif, ada yang menyebutkan aktif. Nah, kalau aktif itu adalah baku. Kalau aktif itu tidak baku. Dilihat penulisannya F dan P. Ya, itu berarti yang tidak baku. Lanjut. Di sini adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, dalam teks berita kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Jadi ciri kalimat langsung adalah suka menggunakan tanda petik. Dari kalimat yang diucapkan diawali dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik. Itu adalah ciri dari kalimat langsung. Contoh di sini, tanda petik dulu, lalu huruf besar. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengkaji kasusnya. Nah, ucap Sutama. Nah, itu yang dinamakan kalimat langsung. Jelas ya? Kita lanjut. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan seperti melihat, mengerti, dan merasakan. Merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, merasakan kan? Merasa tertipu. Itu adalah kata kerja mental. Lanjut lagi. Menggunakan kata kerja waktu dan tempat.
Nah, pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Kata Kapolsek Wonosari, Kopol Sutama saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2017. Nah, di sini kan ada waktunya. Minggu tanggalnya 8 Oktober 2017. Nah, itu ada keterangan waktunya. Lanjut. Penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal yaitu menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis, urutan waktu. Pelaku datang ke sekolah, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk bersosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, itu kan namanya kemudian, berarti kan ada apa? Urutan waktu. Ya kan? Paham? Saya makan siang setelah saya meminum obat. Nah, itu ada urutan waktu, berarti sebelum makan siang saya minum obat terlebih dahulu. Nah, itu ada urutan waktunya. Itu namanya menggunakan konjungsi temporal. Paham ya? Langkah menulis teks berita. Ada apa saja? 1. Menentukan sumber beritanya. Nah, menentukan kalian ingin membuat berita tentang apa. Langkah ini merupakan langkah pertama dengan memilih peristiwa yang akan disampaikan. Peristiwa yang disampaikan adalah peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, kalian tentang apa? Kalau tadi tentang kebakaran, berarti kalian mencari informasi tentang kebakaran yang terjadi. Tuh. Kemudian lagi lanjut mendatangi sumber beritanya. Nah, kalian datang berarti. Kalau tadi kalian melihat mencari tentang kebakaran, kalian datangi tempat kebakaran tersebut, mencari data-datanya. Apa saja yang terjadi di tempat tersebut. Selanjutnya, mencatat fakta dengan kerangka adiksimba. Adiksimba apa? 5W plus 1H. Ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuh, jadi kalian sebutkan kerangkanya, membuatnya, pertanyaannya. Apa yang terjadi di lokasi kebakaran tersebut? Di mana terjadinya kebakaran? Kapan terjadinya kebakaran tersebut? Siapa yang menjadi korbannya? Ya kan? Mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya setelah terjadinya kebakaran? Nah, itu kalian bisa membuat pertanyaan, ditanyakanlah kepada narasumber sehingga kalian mendapatkan faktanya. Nah, dari kalian sudah mendapatkan data tersebut, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Nah, mengembangkan tersebut harus berdasarkan dengan struktur yang tadi sudah diterangkan. Dan kebahasaan berita teks perlu diperhatikan menggunakan kebahasaan. Oke, jelas? Semoga kalian paham. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan, selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan dengan baik-baik. Ibu ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.